Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherlyn Yulandari Stiani dengan NIM 21104080066 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Jenderal Sugeng Imam Santoso. Beliau lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 14 Oktober 1921. Sugeng adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima. Sugeng terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang merupakan salah satu penanda tangan TC 50. Riwayat pendidikan. Ia masuk pendidikan HIS pada usia 6 tahun, kemudian melanjutkan ke Mulo pada 1934 dan menempuh sekolah menengah di AMS Wester Klasik pada tahun 1937. Setelah itu, ia belajar ilmu hukum di Red Hawk School Batavia pada tahun 1940. Sewaktu pendudukan Jepang, dia mengikuti latihan kemiliteran Nippon pada tahun 1942 dan Koto Keisatsu Kaikai pada tahun 1943. Riwayat karir. Ia menjabat sebagai Wakil Kepala Polisi Seksi 2 Jomblang Semarang pada 1944. Lalu Kepala Polisi Jomblang pada tahun 1945 dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah pada tahun 1945 sampai 1946. Selanjutnya, ia mengikuti pendidikan polisi akademik dan bekerja di bagian Biro Jawatan Kepolisian Negara. Pada tahun 1990, Sugeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General Law School pada Military Police School Port Garden, Georgia AS. Dari situ, ia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1952. Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara pada tahun 1956 di Medan. Pada tahun 1959 mengikuti pendidikan Brimob dan menjadi seorang staf Direktorat 2 Mabes Kepolisian Negara pada tahun 1960. Kemudian Kepala Jawatan Imigrasi pada tahun 1960, Menteri Iuran Negara 1965 dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada tahun 1966. Kemudian, setelah Sugeng dipindahkan ke Markas Kepolisian Negara, ia menjabat Deputi Operasi Panglima Angkatan Kepolisian pada tahun 1966 dan Deputi Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Operasi juga masih di tahun 1966. Dan terakhir, pada tanggal 5 Mei 1968, Sugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara. Tahun 1969, namanya kemudian berubah menjadi Kapolri. Sugeng mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 1971. Banyak hal yang terjadi selama masa kepemimpinan Kapolri Sugeng Imam Santoso. Pertama, Sugeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Kedua, adalah soal perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian. Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Ada beberapa keteladanan Sugeng Imam Santoso, yaitu memiliki jiwa kepemimpinan sejak kecil, kebal disogok dari pengusaha-pengusaha,
pencetus kewajiban pemakaian helm bagi pemotor, tidak kenal kompromi dan tak gentar ketika menangani kasus penyeludupan mobil mewah dan kasus asusila yang melibatkan pemerintah, lalu dekat dengan pers dan masyarakat, tegas pada jajaran dan keluarganya, sering turun menertibkan lalu lintas dan menyamar ketika menyelidiki kasus narkotika, menolak jabatan duta besar setelah dilengsarkan dini dari Kapolri, memiliki ketertarikan dengan dunia seni rupa dan musik, pribadi yang sederhana dan gemar melucu. Sugeng Imam Santoso meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Rabu 14 Juli 2004, pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena mengalami stroke, penyumbatan saluran pembuluh jantung dan pendarahan daging pada lambung. Jenazah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Giritama, Desa Tonjo, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Kata-kata yang sangat saya ingat dari Sugeng adalah, baik menjadi orang penting, tetapi lebih jauh pentingnya menjadi orang baik. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.